Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Interaksi Manusia Komputer. Nah, di hari ini kita akan membahas pertemuan 10. Pertemuan 10 itu adalah strategi banyak jendela. Jadi, ada rancangan jendela individu, rancangan jendela banyak, dan koordinasi dari jendela banyak menurut tugasnya. Nah, maaf nih, kurang A-nya ya tugasnya. Baik, kita lanjutkan untuk materinya yaitu eh, nah ini jadi persoalan yang dihadapi dari banyak pemakai komputer itu pertama perlu melihat lebih dari satu sumber dengan cepat dengan cara yang tidak banyak mengganggu tugasnya. Ya, kadang-kadang user itu biasanya membuka banyak sekali jendela ya di status barnya. Lalu pada tampilan besar timbul masalah pergerakan mata dan kepala serta visibility. Nah, ini biasanya pergerakan mata ini dia ke jendela satu ke jendela yang lain tuh. Apalagi yang memiliki monitornya dua gitu ya. Lalu pada tampilan kecil, window terlalu kecil untuk dapat efektif. Lalu perlu memberikan informasi yang cukup dan keluasan untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, ini biasanya dipengaruhi kalau keluasan itu biasanya eh, mengganti antar jendela gitu. Nah, mengganti antar jendela itu biasanya dengan kecepatan yaitu RAM-nya. Nah, RAM-nya juga harus memadai ya, RAM memori di komputernya atau di laptop. Ya semakin tinggi Windows juga semakin tinggi juga RAM-nya. Begitu, karena dia akan melakukan pindah-pindah dari satu jendela ke jendela yang lain. Itu. Kemudian ya, kita ganti lagi. Nah, jika tugas pemakai dimengerti dengan baik dan umum, sangat memungkinkan strategi tampilan banyak window dapat dikembangkan. Nah, ini memang ada di beberapa aplikasi ya, seperti e-faktur. E-faktur itu sebenarnya cukup satu jendela, tapi di dalamnya tuh bisa membuka banyak jendela seperti itu. Nah, maka itu sini juga ada window housekeeping adalah aktivitas mengurusi window yang berhubungan dengan dunia komputer, tidak langsung berhubungan dengan tugas pemakai. Next page. Ya. Jadi perancangan window tunggal adalah bidang yang berisi program, aplikasi, atau file-file dokumen yang dapat dibuka dan ditutup, diubah ukurannya, dan dipindah-pindahkan. Objek antarmuka window, judul, titel untuk identifikasi window, bingkai, border atau frame untuk menandai batas window. Nah, ini biasanya juga kita gunakan biar bisa membesarkan dan mengecilkan sebuah window ya. Lalu ada scroll bar untuk menggulung pergerakan isi di bawah window. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah window yang di sini ada bordernya. Jadi kita bisa kelihatan gitu yang membesarkan, mengecilkan seperti itu ya. Lalu perancangan aksi antarmuka window. Jadi ada membuka, menempatkan dan menentukan ukuran. Ini biasanya nanti ketika sebuah mouse menyentuh apa pinggirnya itu dia akan berubah sebenarnya. Lalu bisa menutup, mengubah ukuran, memindahkan, membawa ke depan, atau mengaktifkan bring forward or activation action. Nah, biasanya kalau untuk membawa ke depan ini bring forward itu biasanya sudah ditentukan dari properties di uh, waktu kita merancang aplikasinya. Nah, ini biasanya menumpuk seperti ini ya. Kalau untuk user biasanya dia bisa buka dokumen juga,
kadang dia membuka file di My Computer lalu dia menghitung. Nah, ini eh, tapi kalkulator sih jarang sebenarnya ya yang menggunakan di Windows ya karena dia lebih suka kalkulator fisik jadi langsung gitu. Kalau di Windows tuh agak-agak eh, apa ya namanya ribet gitu ya. Seperti itu. Nah, sini ada Winamp juga. Winamp itu buat menghibur ya penghiburnya. Nah, ini kita kalau misalkan mau membawa ke depan dia kita minimize dulu langsung di maximize lagi gitu. Lalu ini oh, kembali lagi ke awal. Nah, ini ada multiple ya, multiple window atau multiple monitor. Beberapa monitor digunakan untuk menampilkan informasi seperti rapid display, flipping, jadi perpindahan di antara tampilan pada satu monitor secara otomatis. Lalu split display, tampilan dibelah untuk menampilkan dua bagian dokumen atau lebih, atau dua dokumen atau lebih. Jadi ini kalau split display biasanya bisa kita apa temui di dokumen ya, di Word dokumen. Itu ada split window sekarang ya, yang Office yang baru ya. Maksudnya yang 2021 sampai yang sekarang, latest. Latest. Ya, bukan latest. Jadi space filling dealing with fixed number size dan and space and place. Jadi pembelahan tampilan sederhana dengan jumlah, ukuran, dan posisi detail selalu sama. Nah, ini kita bisa temukan di Cascade ya. Nah, seperti ini. Ini namanya Cascade. Jadi dia bisa menumpuk gitu ya, menumpuk aplikasinya, window aplikasinya ya di dalam satu window besar. Yaitu jadi tumpukan kartu dengan mengurutkan window secara berundak. Kemudian koordinasi dengan tightly coupled windows. Jadi koordinasi adalah konsep tugas yang menggambarkan bagaimana objek informasi berubah berdasarkan pada aksi pemakai. Tight coupling di antara window adalah konsep antarmuka yang mendukung koordinasi. Lalu koordinasi generik yang dapat didukung oleh pengembang antarmuka, synchronize, scrolling, hierarki, browsing direct, dan seterusnya. Ya, nah, ini biasanya juga eh, biasanya pengguna tuh sebenarnya pengguna user tuh nggak paham ya mengenai synchronize, scrolling, hierarki, browsing. Tapi mereka biasanya menggunakan kata-kata kita ini biasanya kalau tampilan itu biasanya maunya di depan karena ya kita kan tugasnya dengan aplikasi itu gitu ya. Jadi dia bring forward dan juga synchronize. Jadi synchronize dia juga nggak ngomong synchronize tapi dia ngomongnya kita ini biasanya selalu update gitu, real time. Kita maunya real time. Jadi terhubung ke data yang diinput seperti itu. Jadi semua yang menggunakan aplikasi biasanya sudah terupdate seperti itu ya, namanya synchronize. Lalu browsing direct selection to dimensional. Ini biasanya di yang diketahui ya orang developer ya seperti itu. Kemudian ini scrolling. Jadi scroll bar dari window yang satu dapat dikaitkan dengan scroll bar lainnya. Gerakan dari scroll bar yang satu menyebabkan yang lainnya ikut menggulung isi window, yaitu ultra edit. Hierarki browsing itu window yang satu berisi daftar isi atau daftar pilihan yang jika dipilih akan menampilkan isinya di window lainnya. Yaitu contohnya adalah window Explorer. Lalu kalau direct selection itu mengklik icon kata pada tulisan atau nama variabel pada program memunculkan window yang memperinci penjelasannya. Ini biasanya help ya, bentuknya help. Lalu two dimensional browsing, jadi menunjukkan pandangan high level dari peta, grafik, foto atau gambar di sudut yang satu dan
rinciannya ini uh, gambarnya ini game ya, tapi sebenarnya sih kalau untuk menunjukkan pandangan high level itu biasanya kalau kita lihat di Photoshop itu dia bisa menampilkan apa grafik yang bisa diatur gitu high and low-nya seperti itu. Ini contoh peta dan tampilan permainan pada StarCraft. Nah, ini sebenarnya banyak sekali ya kalau game sebenarnya. Nah, lalu dependent window opening dan closing. Dengan membuka window lainnya yang tergantung dengan window tersebut terbuka juga pada lokasi yang dekat dan memudahkan contoh toolbar pada Adobe Photoshop. Menutup window dapat menutup semua independent windows. Nah, itu maksudnya seperti yang mungkin kalau apa ya? Ya, satu aplikasi dengan isinya tuh ada window lagi seperti itu. Ini bisa dilihat dari Photoshop juga sih. Mana nih? Ini Photoshop yang seri-seri jadul yang misalkan nih kalau nggak salah sih yang seri 6 yang seperti ini. Dan kalau udah masuk ke CS nggak kayak gini tampilannya. Itu kita lanjut save or open Windows tab. Jadi keadaan terakhir sistem meliputi window dan isinya dapat disimpan. Contoh hibernation pada Windows 2000 dan XP. Lalu penjelajahan gambar dengan tightly coupled window. Perancangan image browser harus dikendalikan oleh tugas pemakai yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, pembuatan gambar, membangun gambar besar atau diagram. Eksplorasi open-ended di penjelajahan untuk memperoleh pemahaman atas peta atau gambar. Diagnostik, jadi pemindaian untuk cacat pada diagram rangkaian, citra medis atau tata letak surat kabar. Navigasi menjadi memiliki pengetahuan antar atas overview. Maksudnya navigasi ini kita bisa apa secara keseluruhan gitu ya. Lalu monitor, lihat overview dan jika terjadi masalah zoom ke rinciannya. Ini biasanya preview ya kalau monitor ini. Baik, window dan web. Halaman web dapat menampilkan informasi dalam banyak window dengan cara satu menggunakan frames, yang kedua menggunakan inline frames, kemudian membuka window baru menggunakan pop-up window, namun kenyataannya sering disalahgunakan. Nah ini ya, jadi bisa menggunakan frame. Itu frame itu maksudnya dia ada window lagi gitu. Ketika misalkan mengklik apa sebuah aplikasi itu dia nampilin frame lagi atau jendela lagi. Dan ini memang sering disalahgunakan itu maksudnya pop up ya. Jadi ketika kita klik dia keluar lagi window yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Itu di web ya. Lalu window dan web lanjutan. Kelemahan frame itu frame merusak model terpadu dari web. Bookmark sulit. URL hanya menunjukkan alamat frame set sehingga tidak berfungsi sebagai mekanisme pengalamatan lagi. Ya, maksudnya di sini pencetakan sulit. Jadi sebenarnya memang frame itu awalnya diciptakan itu sebenarnya menarik ya, bagus, menarik. Tapi lama kelamaan kesini sini memang disalahgunakan yaitu untuk pop up window atau iklan-iklan yang kadang kita tidak butuhkan gitu ya. Kadang juga yang kalau kita mengakses ini sering pop up-nya itu agak kurang bagus gitu, agak kurang baik untuk dilihat. Apalagi untuk yang akses kemungkinan di bawah umur gitu ya. Nah, itu tidak direkomendasikan seperti itu. Jadi, ya itu memang seperti iklan-iklan di website. Lalu, oke, ini pop up baik digunakan untuk konteks sensitive help. Nah, memang kalau pop up itu memang awalnya memang digunakan untuk help gitu. Jadi, misalkan kita sentuh
apa gitu ya, misalkan ini save itu dia akan menampilkan cara men-save-nya, Ctrl S ataupun apa gitu ya. Nah, tapi sering beriring waktu dia dijadikan sebagai iklan gitu. Kalau di website tuh dijadikan iklan. Jadinya eh, jadi tidak baik lagi sebenarnya ya. Oke, dari sini kita sudah selesai untuk tampilan window ya. Baik, jika ada pertanyaan bisa diutarakan di grup. Lalu eh, dari saya cukup sekian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.